Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang pernah merasa takut. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan orang yang dicintai, takut karena masa depan. Ada lagi takut karena ada setan dan lain-lain. Mengenai rasa takut ini dipahami sebagai hal yang wajar, namun dianggap kurang beriman. Namun tidak demikian dengan merasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah dipahami sebagai indikator orang beriman. Kata takut kepada Allah di dalam Alkitab tidak boleh dipahami selalu sama artinya. Kata takut secara umum dapat diterjemahkan sebagai takut, tidak berani, khawatir, dan gentar. Tetapi kata takut dalam Alkitab diterjemahkan sebagai hormat, segan, wibawa, malu, atau takut. Kata takut kepada Allah di dalam Alkitab memang ada unsur takut, tetapi yang ditonjolkan adalah rasa hormat. Jadi takut kepada Tuhan tidak hanya ada perasaan takut, tetapi juga hormat. Hormat karena kebaikannya, keteladanannya, kasihnya, dan lain-lain. Sebab bila hanya ada perasaan takut, maka kita cenderung menjauhi orang yang kita takuti tersebut. Atau ketika disuruh melakukan suatu tanggung jawab dikerjakan, tetapi tidak dengan tulus, bisa bersikap munafik. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 1-12, kita menemukan kata takut yang ditujukan kepada Allah. Kata takut dalam ayat ini dihubungkan dengan kemahakuasaan Allah melebihi apapun. Allah tidak hanya dapat membunuh, tetapi juga melemparkan orang ke dalam neraka. Berbeda dengan kuasa manusia atau apapun di dunia ini. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu dalam konteks ini, para murid Yesus agar tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Oleh karena itu, dalam konteks ini ketika orang banyak telah berkerumun, yang disebut dalam ayat 1 beribu-ribu, Yesus memberi pengajaran khusus
kepada para muridnya agar tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Ada beberapa hal pengajaran Yesus kepada muridnya. Di samping mengenai masalah kepada siapa kita harus takut, juga Yesus mengingatkan para muridnya beberapa hal penting. Yang pertama, mengenai kemunafikan. Mengenai hal ini dengan vulgar mengingatkan para muridnya agar berhati-hati menjaga hidup sehingga tidak dipengaruhi ajaran orang Farisi yang nampak dalam cara-cara hidup dan keberagamannya yang munafik. Hidup yang penuh dengan kepura-puraan baik, pura-pura alim, pura-pura kudus dan sebagainya. Mengenai hal ini Yesus mengatakan bahwa suatu hari semuanya akan disingkapkan. Itulah sebabnya Tuhan sangat membenci kemunafikan. Sebab itulah mengapa secara vulgar Yesus menyebut kemunafikan orang Farisi pada zamannya. Yang kedua, janji pemeliharaan Tuhan secara mendetail. Hidup lebih takut kepada Tuhan daripada apapun di dunia ini mudah untuk mengucapkannya, tetapi tidak demikian dalam prakteknya. Demikian juga hidup tidak munafik atau berpura-pura. Dalam hal ini Yesus mengingatkan para muridnya agar jangan takut terhadap apapun. Sebagai konsekuensinya hidup takut akan Tuhan dan hidup yang tidak munafik. Bagi orang yang konsisten hidup takut akan Allah akan dipeliharakan. Tetapi sebaliknya boleh jadi orang yang tidak takut akan Allah serta hidup munafik kelihatannya aman-aman saja, bahkan kelihatan berhasil dalam hidupnya. Namun itu hanya sementara, paling lama selama hidup di dunia yang singkat ini. Setelah itu akan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu Yesus mengingatkan agar murid-muridnya jangan takut apapun selain takut kepada Allah. Jika burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit juga dipelihara Tuhan, tentu lebih lagi untuk murid-muridnya. Yang ketiga, agar jangan takut mengaku terang-terangan sebagai pengikut Kristus. Titik puncak seruan agar tidak takut ini terletak dalam ayat 11 dan 12 yang mengatakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Setiap anak Tuhan harus berjuang untuk mempertahankan imannya kepada Allah, menghadapi setiap tantangan dan desakan dari dunia ini. Mari kita belajar dari sejarah gereja. Ada satu tokoh yang bernama Polikarpus. Ia terkenal karena kesetiaannya dan keberaniannya tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, walaupun dia diancam dengan hukuman dibakar hidup-hidup oleh Kaisar Roma pada waktu itu. Polikarpus tidak mau menyangkal dan mengutuk Yesus. Akhirnya, dia dibakar hidup-hidup dan mati sebagai martir. Mengapa Polikarpus bersikap demikian? Apakah Polikarpus dapat dikatakan mati konyol karena berlaku kurang cerdik? Mungkin dunia menganggap bodoh Polikarpus. Seharusnya Polikarpus menyangkali Yesus saja dengan mulut, tetapi yang penting dalam hati tidak demikian. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 dan 33 mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Milikilah hati yang takut akan Allah. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Allah, maka kita akan membangun kehidupan yang tidak munafik, percaya terhadap janji pemeliharaan Tuhan, serta tetap menjadi saksi Kristus yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita belajar bahwa rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi, dan tidak seorang pun di dunia ini yang benar-benar kebal terhadapnya. Namun di balik setiap rasa takut tersembunyi arah hati yang sebenarnya. Kepada siapa kita lebih percaya? Kepada Tuhan atau kepada keadaan? Itulah sebabnya Yesus menegaskan kepada murid-muridnya
untuk tidak takut terhadap manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak dapat menjamah jiwa. Karena manusia bisa saja mengambil nyawa kita, tetapi tidak seorang pun dapat mengambil keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dunia ini penuh dengan ancaman yang bisa membuat kita gentar. Ketidakpastian ekonomi, penyakit, penganiayaan, penolakan, bahkan ketakutan akan masa depan. Namun, ketakutan terbesar seharusnya bukan terhadap hal-hal ini, melainkan jika kita sampai kehilangan rasa takut dan hormat kepada Allah. Sebab pada saat seseorang tidak lagi memiliki rasa takut akan Tuhan, maka hatinya akan mudah digoda oleh dosa, hidupnya dipenuhi kemunafikan, dan imannya menjadi rapuh. Takut akan Tuhan adalah dasar dari kehidupan yang berkenan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itulah yang membedakan orang yang beriman sejati dengan mereka yang hanya memiliki pengetahuan agama tanpa pengenalan pribadi akan Allah. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan yang menyesakkan, tetapi dalam kesadaran yang mendalam bahwa hidup ini sepenuhnya di bawah kuasa Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mudah tergoda oleh kemunafikan, karena ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia akan menjaga hati, perkataan, dan perbuatannya agar tetap berkenan kepada Tuhan, bukan untuk mencari pengakuan manusia. Ia juga tidak akan mudah putus asa ketika menghadapi tantangan, karena ia percaya bahwa Tuhan yang berdaulat juga memelihara hidupnya sampai sedetail-detailnya. Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung semuanya? Artinya, tidak ada hal sekecil apapun dalam hidup kita yang luput dari perhatian Tuhan. Maka apapun yang kita hadapi hari-hari ini, entah itu tekanan, ketakutan, kesulitan, atau ancaman, marilah kita tetap berdiri teguh dalam iman, seperti Polikarpus yang lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan imannya. Dunia boleh mencemooh dan menyebutnya bodoh, tetapi di mata Allah, ia menerima mahkota kehidupan yang tidak dapat binasa. Demikian juga dengan kita. Jika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka tidak ada ancaman, penderitaan, atau kehilangan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab takut akan Allah adalah bentuk tertinggi dari iman, iman yang tunduk, hormat, dan taat kepada kehendak Tuhan, apapun resikonya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Kami datang kembali kepadamu dengan hati yang rendah, mengakui bahwa seringkali kami lebih takut kepada manusia dan keadaan daripada kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan bila kami lebih mencari rasa aman di dunia daripada perlindungan dalam hadirat-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh takut dan hormat kepadamu, agar hidup kami jauh dari kemunafikan dan penuh dengan ketaatan yang sejati.
Berikanlah kami keberanian seperti yang Engkau berikan kepada para martir iman, agar kami tidak menyangkal nama-Mu, melainkan tetap teguh berdiri di tengah tantangan hidup ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran, bersaksi dengan setia dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.